saya Vicky Adrian. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan. Kami dari kelas 11 IPS SMA Negeri 3 Painan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mengusung tema kesenjangan sosial dalam perlombaan miniatur sosiologi untuk memperingati Hari Guru di SMA Negeri 3 Painan Dengan guru pembimbing Ibu Deni Mulia SPD. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan miniatur sosiologi kami, ada baiknya kita sedikit mengulang pelajaran yang telah kita pelajari, yaitu kesenjangan sosial. Apa sih itu pengertian kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok, seperti si kaya dengan si miskin. Dan juga kesenjangan sosial ini terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor demografis, yang kedua yaitu faktor pendidikan, yang ketiga yaitu faktor kesehatan, dan yang terakhir faktor ekonomi. 4 faktor ini merupakan faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai kesenjangan sosial. Jadi kami mengangkat tema kesenjangan sosial ini karena kami sudah sangat khawatir melihat kesenjangan yang terjadi antara si kaya dengan si miskin, terutama di daerah-daerah perkotaan. Dengan sangat jelas bisa kita lihat di sini gedung-gedung bertingkat, yaitu apartemen, tempat tinggal para penduduk yang memiliki pendapatan menengah ke atas, sedangkan yang di bawah sini merupakan kediaman penduduk-penduduk yang memperoleh pendapatan menengah ke bawah. Baiklah, mengapa bisa dikatakan begitu? Karena para ekonomi menengah ke atas ini ditunjang oleh faktor pendidikan dan faktor demografis dan faktor kesehatan yang menaikkan daya beli masyarakat menengah ke atas tersebut. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah sangat minim pendidikan maupun kesehatannya, sehingga hal itu pula juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat tersebut. Di sini juga bisa kita lihat saluran-saluran pembuangan dari pabrik-pabrik yang terdapat di kota, itu dialirkan ke sungai-sungai yang pada aliran sungai yang tersebut berdiri pemukiman-pemukiman kumuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Selanjutnya itu bisa sangat jelas sekali kita saksikan di sini terjadi jurang pemisah yang begitu jelas. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena para masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke atas memiliki modal, terutama memiliki modal yang sangat besar, dan hal itu dapat uang tersebut dapat diputarkan untuk hal-hal lain. Sedangkan para masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mempunyai modal, dia hanya bisa bekerja untuk si pemilik modal. Seperti pada zaman revolusi industri Prancis dahulu, itu kesenjangan sangat ketimpangan antara kaum borjuis dan proletar. Jadi kaum borjuis ingin sekali untuk setara dengan kaum proletar. Saya berharap hal inilah yang tidak akan terjadi di zaman sekarang, karena ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi jika kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan atau Surabaya. Hal ini sangat banyak sekali terjadi. Baiklah, setelah penjelasan teman saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan kita dapat melaksanakan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu membuat program yang bertujuan agar terciptanya kebutuhan atau tercapainya kebutuhan masyarakat miskin, seperti raskin atau beras miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyat miskin tersebut. Yang kedua yaitu rusunawa, atau disebut juga dengan rumah susun sewa sederhana. Yang kedua, kita dapat memperdayakan usaha mikro kecil menengah serta koperasi atau UMKMK dengan melaksanakan KUR. Yang ketiga, kita dapat membuat kebijakan yang bertujuan agar terciptanya atau terkikisnya jarak antar warga satu yang lainnya. Yang keempat itu mencegah korupsi dengan melaksanakan upaya
tindakan-tindakan korupsi atau pidana yang melakukan korupsi tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan kami mengenai miniatur sosiologi kami yang bertemakan kesenjangan sosial. Jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.